Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,05% ke angka 7.744. Dan di video ini coba analisa satu emiten akan membagikan dividen income dan secara teknikal saat ini masih bergerak naik. Dan terpantau hari ini masih naik dan diakumulasi. Bagaimana potensi saham kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham AALI yang hari ini masih naik 0,74% ke angka 6.775. Bisa kita perhatikan di grafik saham AALI saat ini sudah mulai uptrend. Sebelumnya bisa kita masih bergerak sangat downtrend, sempat menyentuh sekitar harga 5.300. Setelah menyentuh harga ini, AALI mulai bangkit, mulai terbentuk high low, berhasil beri garis EMA 50, pelan-pelan mulai naik dan saat ini sudah berhasil beri garis EMA 150. Tapi satu minggu terakhir jika kita lihat, saham AALI masih mencoba untuk melewati resisten di 6.800 dan belum terkonfirmasi break. Sehingga candlenya tidak begitu oke, ada shadow ke atas mencoba naik di atas 6.800, ini masih belum berhasil. Dan jika kita lihat broker summary, asing hari ini hanya melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan jika kita lihat satu minggu terakhir asing sudah mulai keluar. Tapi di broker summary kenaikan hari ini tidak sampai 1%, ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan secara teknikal AALI masih oke, masih bergerak uptrend dan masih ada inflow, masih ada akumulasi, plus ada pemberitahuan bahwa saham AALI akan bagikan dividen income. Dan bisa kita lihat dividen income-nya sebesar 84 per lembar saham. Dan untuk teman-teman yang mau mendapatkan dividen ini, teman-teman harus hold sampai tanggal 4 Oktober. Apabila teman-teman jual pada saat tanggal 4 Oktober, teman-teman masih bisa mendapatkan dividen. Dan secara teknikal masih oke, tapi karena beberapa kali mencoba beli 6.800 masih gagal, memang masih ada potensi terkoreksi sementara. Dan maksudnya apabila terkoreksi, misalnya terkoreksi wajar. Dan jika kita lihat 6.600 saat ini masih berupa support lumayan kuat. Jadi apabila terkoreksi pun dan terpantau masih kuat berada di 6.600, secara tren misalnya masih oke, masih layak untuk di hold, sehingga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 6.800 atau malah break 6.800 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 7.000 sampai 7.050. Jadi secara pergerakan untuk yang sudah dapat menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham AALI, menurut saya paling mana wait and see, karena saat ini masih mencoba untuk break. Apabila terpantau masih gagal break, sebaiknya tunggu di sekitar support 6.600 untuk buy on support. Selanjutnya saya coba analisa saham DSNG yang saat ini masih belum berhasil melewati atau break resisten di 880. Hari ini malah DSNG masih turun 1% lebih ke 850. Jadi beda dengan AALI yang cara pergerakan masih oke, masih naik hari ini. Saham DSNG memang terpantau secara teknikal sebenarnya 850 pun ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat menyentuh 880. Jadi walaupun pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup di atas 850, secara candle ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren ini juga sama, DSNG masih bergerak uptrend. Jadi saat ini rata-rata saham-saham sektor CP memang trennya masih uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham DSNG, bisa kita lihat asing hari ini juga melakukan distribusi, tapi dalam beberapa minggu terakhir asing masih masuk. Dan penurunan 1% lebih ini memang terpantau ini ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi dan cara pergerakan masih gagal break 850, apabila teman-teman mau entry bisa lebih oke dah coba tunggu kembali di sekitar 800 sampai sekitar harga 810 apabila ingin coba entry. Dan jika terpantau besok masih lanjut turun, berarti coba tunggu di support ini untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah di sekitar 700 ke bawah, bisa jadikan garis EMA 50 yang sekitar 775 sampai 780 untuk trailing stopnya. Selama DSNG masih kuat berada di atas garis EMA 50, untuk tren jangka menengah menurut saya DSNG masih oke. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Clio. Cara pergerakan Clio saat ini juga masih oke, bisa kita lihat. Sebelumnya sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 1350. Dan hari ini sempat menyentuh support sekitar 1300, tapi bisa kita lihat penutupan masih naik 3% lebih ke 1365. Jadi saat ini sebenarnya Clio sudah mencapai target di 1300. Karena sebelumnya Clio merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada 2 minggu yang lalu. Jadi pada saat itu terpantau memang Clio masih menarik, secara teknikal masih oke. Dan bisa kita lihat saat ini masih lanjut naik menuju target berikutnya di 1400. Karena 1400 sebelumnya merupakan resisten yang juga beberapa kali menahan kenaikan dari saham Clio. Tapi secara tren Clio juga masih oke, masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini. Dan bisa kita perhatikan untuk Clio,
Bisa kita lihat ini menariknya asing masih terus masuk akumulasi, dan sebelumnya juga masuk watchlist kami karena memang cara tren masih oke dan masih ada akumulasi. Jadi asing dalam 2-3 minggu terakhir memang sudah mulai masuk akumulasi. Dan kenaikan 3% lebih ini juga bisa kita lihat ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga dari data yang kita dapat saya lihat Cleo masih on track untuk mencapai target terdekat di 1400. Dan jika terpantau masih gagal beri 1400 tapi kuat berada di atas 1300, apabila teman-teman tidak mau swing atau trading jangka pendek, menurut saya Cleo masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas 1300. Atau swing take profit dulu apabila ternyata 1 minggu ke depan Cleo mencoba beri 1400 masih gagal, setelah itu tunggu kembali di sekitar 1280 sama 1300 untuk re-entry kembali di harga bawah. Dan selanjutnya saya coba analisa saudaranya Cleo, Avia. Avia juga saat ini sudah mulai membaik, bisa kita lihat. Avia saat ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 484 sudah terkonfirmasi break. Secara teknikal Avia memang belum sebagus Cleo, tapi menarik karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan sekarang bisa kita lihat Avia mencoba untuk melewati resistensi psikologisan di harga 500. Jadi hari ini Avia ditutup tepat di 500 sehingga ini belum terkonfirmasi break, dan di atasnya masih ada resisten garis EMA 140 di sekitar 505. Jadi lumayan dekat. Jadi 500 dan 505 merupakan resisten lumayan kuat untuk Avia saat ini. Jadi ini penentu apabila Avia masih gagal naik di atas target harga ini, maka Avia belum bisa kita konfirmasi uptrend. Jadi sama di sini bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 karena belum terkonfirmasi break, walaupun sempat menyentuh 570, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi, masih bisa kita lihat kembali melemah dan terbentuk low. Jadi Avia juga sama, walaupun secara teknikal sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi tetap kita harus lihat apakah berhasil break 500 dan 505. Dan jika kita lihat Avia untuk kenaikan hari ini, asing terpantau malah terus distribusi. Dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau sebenarnya ada sedikit distribusi di top 1-nya, dan secara average ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk Avia tetap saya harus hati-hati, walaupun saat ini secara teknikal sudah mulai membaik. Apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan to take profit apabila Avia dalam 1 minggu ke depan masih gagal naik di atas 500 atau gagal bertahan di 500. Atau hold saja terus selama Avia tidak turun di bawah garis EMA 50 atau 480. Jadi bisa jadikan 480 untuk trail stop apabila memang teman-teman dapatnya sekitar 480 ke bawah. Tapi lebih oke atau lebih aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Avia tetap kesulitan untuk beri garis EMA 150. Karena secara history bisa kita lihat beberapa kali mencoba break, gagal, dan masih bergerak turun kembali. Ini yang harus diperhatikan. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.